Gue harus bikin ini guys, kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys, 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk tes pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go. Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Pintar kau dana. Ser. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level: newbie, beginner, expert, pro, dan god. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williams in this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, AA. Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya. Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning Neng lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh gak bisa baca orang jelas-jelas AI pakai so Inggris.
Please, be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja, Neng. Warna abu-abu tuh bagus, Ungu Neng. janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga, Warna Neng. biru pantai, Neng, bagus juga, Neng. Warna polkadot. Udah, diam aja. Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang... Oi, Chef, lu ngambil kerjaan lu. Oh, ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, andesite, granit. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya, semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke nggak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes for every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. Lookup makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Fun and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Ini adalah warung Bu Darmi. Warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Bu Darmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys. Ditambah bengong di teras. Beh, perfect guys. What a game, tough loss for Georgia, and a huge one for Bama at home. Moving him to different spots. It's kind of like Trent Williams in the NFL with the 49ers. You can move him like that, like a big tight end. And then you can run the football right with a 360 on the sidelines. On the board's got Kirby. All right, thank you, Chris. Your quarterback, Hunter Stockton, is proven he doesn't flinch. Let's go forward for tonight. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Gak kerja ya? Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, habis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku,
aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. This corner, Bernard is gifted with the ball in his hands after the catch. Everybody wants to talk about Ryan Williams. To me, it's really more about Bernard and Halo ibu, aku pulang. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. I mean, I'm an Alabama fan. Can you ask for anything more than this kind of start? A 3 and out, you get Nih, kopinya buat kamu. down pass. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Woi, Sep. Kerja dia, guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys. Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gua ngecat ngikutin ini ya, zona catnya ya. Berarti ini cat orange, di sini ini cat orange nih, ini. Wow. Not bad. Anjay, bisa ngecat coy. Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci kuasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu. Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ngambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek. Kan bahaya ya, gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih, orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu, mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Mau lah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja. Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orang yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini Kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak. Jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys? Yang dikasih tahu. Katanya belakang rumahnya. Ini rumah Vina nih yang gue chat. Ah ini dia. Oke.
Oke. Lumayan lah. Oh, oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya. Gua harus bikin ini guys. Kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys. 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk tes pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go. Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Pintar kau dana. Ser. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level: newbie, beginner, expert, pro, dan god. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williams in this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya.
Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya, Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning, Neng, lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh nggak bisa baca orang jelas AI pakai so Inggris. Please be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja, Neng. Warna abu-abu tuh bagus Ungu Neng. janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga Warna Neng. biru pantai, Neng, bagus juga, Neng. Warna polkadot. Udah diam aja. Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang... Oi, Chef, lu ngambil kerjaan lu. Oh, ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, underside, granite. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya. Semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke nggak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes for every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. Lookup makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Plunk and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Feeling footsteps there, and then he dropped the touchdown late. Ini adalah warung Budarmi. Warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Budarmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys. Ditambah bengong di teras. Beh, perfect guys. Big interception at the end to seal it by Brown. What a game. Tough loss for Georgia and a huge one for Bama at home. Moving him to different spots. Kind of like Frank Williams in the NFL with the 49ers. You can move him like that, like a big tight end. I mean, you can run the football right with a free 360 on the side. On the move, got Kirby. All right, thank you, Chris. Your quarterback, Brennan Stockton, has proven he doesn't flinch. Let's go score tonight. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Gak kerja ya?
Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, habis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. Halo ibu. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. Nih, kopinya buat kamu. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Woi, Sep. Kerja dia, guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys. Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gua ngecat ngikutin ini ya, zona catnya ya. Berarti ini cat orange, di sini ini cat orange nih. Ini. Wow. Not bad. Anjay, bisa ngecat coy. Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci kuasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys, gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu. Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek. Kan bahaya ya, gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih, orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu, mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Maulah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja.
Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orang yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini. Ini kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak. Jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys? Yang dikasih tahu. Katanya belakang rumahnya. Ini rumah Vina nih yang gue chat. Ah ini dia. Oke. Lumayan lah. Oh, oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya. Gua harus bikin ini guys. Kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys. 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk tes pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go. Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Pintar kau dana. Ser. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level: newbie, beginner, expert, pro,
dan God. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williamson, this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, AA. Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya. Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya, Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning, Neng, lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh nggak bisa baca orang jelas AI, pakai so Inggris. Please be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja, Neng. Warna abu-abu tuh bagus, Neng. Ungu janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga, Warna Neng. biru pantai, Neng, bagus juga, Neng. Warna polkadot. Udah diam aja. Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang... Oi chef, lu ngambil kerjaan lu. Oh ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, andesite, granite. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya. Semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke nggak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the reporting, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. Lookup makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Plunk and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Ini adalah warung Bu Darmi. Warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Bu Darmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys.
ditambah bengong di teras. Beuh, perfect guys. In college football, big interception at the end to seal it by Brown. What a game. Tough loss for Georgia and a huge one for Bama at home. Moving him to different spots. He's kind of like Frank Williams in the NFL with the 49ers. You can move him like that, like a big tight end. I mean, he can run the football right with a 360 on the sidelines, on the road. All right, thank you, Chris. I mean, your quarterback, Gunnar Stockton, has proven he doesn't flinch. Let's go show it for tonight. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Gak kerja ya? Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, habis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. Halo ibu, aku pulang. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. Nih, kopinya buat kamu. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Woi Sep, kerja dia guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys. Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gua ngecat ngikutin ini ya, zona catnya. Berarti ini cat orange, di sini ini cat orange nih, ini. Wow, not bad. Anjay, bisa ngecat coy. Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci kuasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu. Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek.
Kan bahaya ya. Gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih. Orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu. Mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Maulah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja. Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orangnya yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak, jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys, yang dikasih tahu? Katanya belakang rumahnya. Ini rumah Vina nih yang gue chat. Ah ini dia. Oke. Lumayan lah. Oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya. Harus bikin ini guys, kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys, 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk tes pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go. Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Terus kau dana.
Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level. Newbie, beginner, expert, pro, dan god. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williamson, this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, AA. Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya. Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning Neng lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh nggak bisa baca orang jelas AI pakai so Inggris. Please be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja Neng. Warna abu-abu tuh bagus Ungu Neng. janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga Warna Neng. biru pantai Neng, bagus juga Neng. Warna polkadot. Udah diam aja ah. Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang... Oi, Sep, lu ngambil kerjaan lu. Oh, ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, underside, granit. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya. Semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke nggak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes for every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. Lookup makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Fun and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for games. Only on Opera GX. Ini adalah warung Budarmi.
warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Bu Darmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys. Ditambah bengong di teras. Beh, perfect guys. In college football, then big interception at the end to seal it by Brown. What a game. Tough loss for Georgia and a huge one for Bama at home. Moving him to different spots. Well, kind of like Frank Williams in the NFL with the 49ers. You can move them like that, like a big tight end. I mean, you can run the football right with a break down 360 pounds on the sidelines on the move. All right, thank you, Chris. I mean, your quarterback, Trevor Stockton, has proven he doesn't flinch. He's supposed to go for a night. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Udah kerja ya? Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, habis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. Halo ibu. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. Nih, kopinya buat kamu. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Oi, Chef. Kerja dia guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys. Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gua ngecat ngikutin ini ya, zona catnya. Berarti ini cat orange, di sini ini cat orange nih, ini. Wow, not bad. Anjay, bisa ngecat coy. Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci kuasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu.
Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek. Kan bahaya ya, gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih, orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu, mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Mau lah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja. Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orangnya yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini. Ini kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak. Jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys? Yang dikasih tahu. Katanya belakang rumahnya. Ini rumah pindah nih yang gue chat. Ah ini dia. Oke. Lumayan lah. Oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya. Gua harus bikin ini guys, kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys, 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk kelas pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go. Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Pintar kau dana.
Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level. Newbie, beginner, expert, pro, dan god. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williams in this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, AA. Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya. Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning Neng lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh nggak bisa baca orang jelas AI pakai so Inggris. Please be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja Neng. Warna abu-abu tuh bagus Neng. Ungu janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga Warna Neng. biru pantai Neng bagus juga Neng. Warna polkadot. Udah diam aja Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang Oi Chef, lu ngambil kerjaan lu. Oh ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, andesite, granite. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya. Semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke nggak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes for everything. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the reporting, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. Lookup makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Third down for Alabama.
Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Plunk and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Feeling footsteps there, and then he dropped the touchdown late. Ini adalah warung Budarmi. Warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Budarmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys. Ditambah bengong di teras. Beh, perfect guys. Brown, what a game, tough loss for Georgia, and a huge one for Bama at home. Moving into different spots. Kirby Smart was kind of like Trent Williams in the NFL with the 49ers. You can move him like that, like a big tight end. Very hard. I mean, he can run the football right with a break down. 364 runs on the sidelines. On the board's got Kirby. All right, thank you, Chris. I mean, your quarterback, Trevor Stockton, has proven he doesn't flinch. Let's go show it for tonight. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Gak kerja ya? Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, abis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. Halo ibu. Alhamdulillah. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. Nih, kopinya buat kamu. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Woi, Sep. Kerja dia guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys. Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gue ngecat ngikutin ini ya, zona chatnya ya. Berarti ini chat orange, di sini ini chat orange nih, ini. Wow, not bad. Anjay, bisa ngechat coy.
Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci puasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu. Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ngambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek. Kan bahaya ya, gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih, orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu, mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Maulah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja. Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orang yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini. Ini kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak. Jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys? Yang dikasih tahu. Katanya belakang rumahnya. Ini rumah Vina yang gue chat. Ah ini dia. Oke. Lumayan lah. Oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya. Gue harus bikin ini guys, kok nggak bisa ya? Setelah aku coba lagi untuk pakai mesinnya, akhirnya ngerti juga dan kita buatin Pak Carlos fans sesuai dengan requestannya dia. Kebetulan emang fans jenis ini nggak bisa di crafting biasa, jadi satu-satunya cara adalah ya pakai alatnya Pak Carlos ini guys. Setelah selesai aku balik ke Pak Carlos dengan ngasih tahu dia kalau semua pekerjaan yang dia kasih udah aku berhasil selesaikan. Komplit guys, 30 emerald. Oke, XP ya cuma 5. Oke lah. Untuk tes pertama guys. Sampai di rumah, ibu tercinta udah nyantai ya guys ya. Jadi aku minta tolong dia untuk buatin makanan untuk ngisi perut sebelum tidur. Ya sebenarnya sih nggak bagus guys makan malam-malam. Tapi asupan makanan kayak gini untuk kuli kayak aku nggak kerasa apa-apa guys. Setelah makan kita tidur dan di besok harinya, ibu seperti biasa udah nyiapin kopi sebelum dia berangkat jualan. Dek, ini kopinya ya. Go to the Roland Farm. Let's go.
Setelah ketemu sama Pak Roland, aku bisa dapat gambaran detailnya. Ya, sebisa mungkin kita akan ikutin apa instruksi dari Pak Roland guys, dimulai dengan mengukur panjang sama lebar dari lahannya. Dengan ini aku bisa nentuin ukuran bangunan yang akan kita buat. Kebetulan untuk materialnya sendiri udah disediain sama Pak Roland. Jadi ya gitu guys, tinggal dibangun aja ini mah. Pinter kau dana. Ser. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya kandang ayam requestan Pak Roland selesai nih guys. Jadi langsung aja kita minta gaji. By the way, karena XP dari pekerjaan ini juga kita bisa naik level dari kuli newbie ke kuli beginner. Aku nggak nyadar ketika main, tapi sebelum kelupaan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini ada sistem level. Nah, sebagai kuli kita punya 4 tahapan atau 4 level: newbie, beginner, expert, pro, dan god. Setiap level yang kita unlock bisa ngasih skill pasif yang akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan. Ada skill yang bisa ngehemat stamina, ada yang ngasih double jump, bahkan di level akhir kita bisa building dengan semi otomatis. Gak cuman itu, kenaikan level akan ngasih kita akses untuk membuka slot inventory yang terkunci. Aku jelasin sekarang setidaknya supaya kalian tahu fitur ini, karena nantinya aku sendiri kayak agak lupa sama fitur ini ketika aku main. By the way, kerjaan kemarin sih bikin rada berasa ya. One thing I would say is after a guy like Ryan Williams in this kind of element makes a drop like that early because you worry about the head. Halo, AA. Neng mau minta pendapat dong. Ini Neng kan mau ngecat rumah ya. Tapi Neng tuh nggak ngerti warna-warna kekinian gitu. Oh, warna-warna yang estetik gitu ya Neng ya? Estetik, kagak gaul lu begitu estetik. Dengerin Mas aja Neng, kasih warna putih biar elegan. Kuning Neng lebih bagus melambangkan keceriaan. Halah ceria, sok tahu lu. Warna kuning itu ngasih kesan warm alias hangat. Ngerti kagak lu bahasa Inggris? Maneh mah gak ngerti, cek di AI tuh. Modern aing mah pakai AI, maneh mana tahu. Gua mah juga pakai AI, itu bukan AI. Your English so bad, dude. Maneh nggak bisa baca orang jelas AI pakai so Inggris. Please be silent yourself ya. You silent. Warna kuning aja nih. Warna abu-abu tuh bagus nih. Ungu janda tuh. Warna merah monyet juga bagus juga. Warna nih. biru pantai Neng bagus juga nih. Warna polkadot. Udah diam aja. Oke, kita ambil kerjaan lagi yang lain. Kita lihat dulu guys, apa yang. Oi, Chef, lu ngambil kerjaan lu. Oh, ini gampang nih guys, questnya. Oke, kita tinggal nyari masing-masing satu stack ya. Cobblestone, sand, andesite, granit. Ya, gampang lah. Let's go guys. Seharusnya semua keperluan Pak Jack udah selesai, tapi mumpung kita ke cave, aku juga sekalian nyari beberapa coal dan iron yang bisa kita pakai untuk buat alat-alat. So ya. Semua urusan udah selesai. Saatnya kita balik ke desa dan menyelesaikan urusan kita dengan Bapak Jack. Aku kasih apa yang jadi material requestannya dia, dan dengan ini pekerjaan kita sudah selesai. Gaji masuk, skill kita meningkat. Sekarang kita udah punya 150 emerald. Udah oke gak sih buat belanja-belanja? My work is easy because I use Lookup. Here's how I get perfect notes for everyone. I
I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Easy to just kind of sit in that hole behind the corner in front of the safety. If he gets his hands on him, it can disrupt the timing, but a quick free release. Dominate the rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Fun and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Ini adalah warung Budarmi, warung paling populer di desa ini untuk para kuli kayak aku. Budarmi nyediain semua makanan yang nambah hunger bar melebihi makanan biasa. Dan makanan spesialnya adalah pisang goreng. Makanan ini bisa ngasih movement speed untuk mempercepat proses pekerjaan. Selain itu ada minuman juga kayak kopi dan juga energy drink yang aku udah sempat kasih tahu ke kalian juga kalau minum minuman ini bisa nurunin konsumsi stamina kita. Jadi nggak gampang ngos-ngosan lah. Dan favoritku dari warung ini udah pasti kombinasi pisang goreng sama kopi. Beh, tiada tara itu guys. Ditambah bengong di teras. Beh, perfect guys. What a game, tough loss for Georgia, and a huge one for Bama at home. Moving him to different spots. Well, he's kind of like Trent Williams in the NFL with the 49ers. You can move him like that, like a big tight end. I mean, he can run the football right with a breakdown. 360 on the sidelines on the move. All right, thank you, Chris. I mean, your quarterback better stock it. It's proven he doesn't flinch. Let's go score for tonight. Kamu kenapa santai-santai gitu di situ? Gak kerja ya? Loh, ibu ngapain balik ke rumah? Ini ada barang ibu yang ketinggalan di rumah. Oh, ini juga aku habis kerja. Mau ngopi sama makan pisang goreng dulu bentar. Kamu kalau ada waktu luang ngambil kerjaan tambahan lagi, biar bisa nabung. Siap, bos. Hah, dikasih tahu bercanda terus. Iya, habis ini ya. Kalau kalian pikir aku beneran kerja lagi sesuai suruhan Kanjeng Ratu kita, enggak. Enak tiduran guys sampai sore. Pengejaran ke uang bukan jadi hal yang tumbuh dan besar di kepalaku. Tapi kalau di ibu itu lain cerita. Semua yang dia alamin di masa lalu udah pernah dia ceritain ke aku. Wajar menurutku kalau dia punya ketakutan sendiri tentang uang. Dia berjuang sendiri untuk besarin aku, ngelakuin semua yang dia bisa untuk aku. Makanya uang jadi hal yang penting banget untuk dia. Tapi untuk aku punya pandangan yang beda. Satu-satunya alasan aku kerja adalah untuk pisang goreng dan kopi ini. Aku nggak benar-benar pernah tertarik sama hal yang orang-orang zaman sekarang kejar. Halo ibu, aku pulang. Sepanjang ada ibu, aku nggak pernah ngerasa kurang. Mau makan tahu tempe tiap hari juga, aku nggak peduli guys. Ya, selama ada ibu. Nih, kopinya buat kamu. Pagi-pagi kita berangkat gawe dulu guys. Woi, Sep. Kerja dia guys. Setelah aku bandingin, kayaknya yang paling enak ngambil quest ngecat tembok deh guys. Selain bayarannya lumayan, aku belum pernah ngecat tembok sebelumnya. Jadi asik nih kayaknya buat belajar. Langsung aja aku berangkat ke rumahnya Vina. Rada bingung sih yang mana namanya Vina. Tapi ada satu perempuan yang diam di depan rumah, jadi aku coba untuk ngedeketin. Ini Kak Vina yang ngasih kerjaan. Oh iya bener guys. Pas aku masuk ke rumah Vina untuk mulai ngerjain, dia udah siapin cat temboknya yang bisa kita pakai. Tapi sayang banget kuasnya nggak ada guys.
Jadi aku ke toko Gatot dulu dan ketemu sama Seroja, pedagang khusus bagian percetan. Ya pokoknya jual alat-alat cat tembok lah guys. Aku ambil uang dari dompet pribadi untuk beli kuasnya. Gak apa-apa lah, anggap aja sekalian beli alat yang akan kita pakai untuk terus-menerus ke depannya. Kali aja ada kerjaan ngecat lagi guys. Setelah itu aku balik ke rumah Vina dan mulai eksekusi kerjaan kita. Oke, berarti gua ngecat ngikutin ini ya, zona catnya. Berarti ini cat orange, di sini ini cat orange nih, ini. Wow, not bad. Anjay, bisa ngecat coy. Ini juga warna orange berarti guys. Sempat pengen ganti warna cat tapi si Vina ini nggak ada air guys. Jadi aku cuci kuasnya di tetangga sebelahnya. Oke, di sini aja. Mager banget guys, gue bikin cauldron lagi ya. Semoga aja ternaknya nggak minum air dari situ ya. Setelah itu aku lanjut lagi ngecat dan pemilihan warnanya si Vina ini kayaknya eksentrik banget dah guys. Cerah semua warna pilihannya. Di sini aku ngecat bagian tembok sesuai sama cat yang disediain. Jadi aku gabung-gabung warna gitu. Nah, gini nih hasilnya. Oke juga ya ternyata warna-warni. Pekerjaan akhirnya selesai dan kita dapat gaji guys. Bonus-bonus XP juga nih. Kayaknya untuk sekarang udah dulu sih. Jadi aku mutusin untuk balik ke rumah terus istirahat. Lu pernah kerja sama Pak Joko nggak? Pernah anjir, itu orang pelit banget sumpah dah. Padahal gua tahu proyek dia itu gede-gede bayarannya. Gua tumben nih ambil kerjaan dia kan. Pas gua bikin adukan semennya bagus, malah dia suruh untuk ngehemat dan gak apa-apa katanya adukan semennya jelek. Kan bahaya ya, gimana kalau bangunannya roboh? Bener sih, orang mah kalau udah buta sama uang, mereka nggak mikirin orang lain. Orang zaman sekarang mah begitu, mentuhankan uang kalau kata gua. Tapi lu mau kagak kalau dikasih 2 miliar tuh? Maulah. Kalau 2 miliar sih gua beli mobil pertama untuk menarik hatinya Inem. Kalau gua beli baju oversize apa ya istilahnya? Gua itu lihat lagi tren tuh baju oversize. Aduh, pada akhirnya sama aja. Sampai rumah seperti biasa, aku nanya kabar ibu sama kerjaannya. Setelah itu aku istirahat dan di esok paginya udah disiapin sarapan sebelum berangkat kerja lagi. Kerjaan yang akan kita ambil selanjutnya ngebuat pos ronda dengan imbalan 80 emerald dan 130 XP. By the way, kerjaan ini dikasih sama kades kita guys. Jadi pertama-tama mari kita cari kades kita dulu untuk ngedapetin gambaran lebih detail soal pekerjaan kali ini. Mana orang yang ngasih kerjaan guys? Des? Oh ini kades bukan? Oh iya benar. Halo Pak Kades. Pak Kades info kalau material ada di gerobak. Jadi ya kita nggak perlu nebang pohon atau mining lagi. Mana material yang ini guys? Yang dikasih tahu. Katanya belakang rumahnya. Ini rumah Vina nih yang gue chat. Ah ini dia. Oke. Lumayan lah. Oke. Udah lumayan lengkap. Mari kita bawa. Sempat kelupaan untuk bawa-bawa barang perkuliahan kita, jadi aku balik dulu ke rumah untuk ngambil alat-alat. Setelah itu kita bersih-bersih di area yang akan dibangunin pos ronda. Setelah bersih, kita ukur-ukur dikit dan saatnya kita bikin pos rondanya.